Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan menampilkan cuplikan interview kesiapsiagaan bela negara dari kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Hendri Saputra, pewawancara pertama, Rizky Amalia, pewawancara kedua, Furkan Ishak Aksa, pembuat kesimpulan, Cindy Prasetya, pembuat pertanyaan, dan Maisara, editor video. Berikut cuplikan dari interview kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ronald, sehat apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Pak Henry. Alhamdulillah sehat Pak Henry. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Hendri Saputra dari Universitas Samudra sedang mengikuti Diklat Laksar Angkatan 17. Kami diberi tugas untuk melakukan wawancara dengan pihak eksternal terkait dengan aksi bela negara dan kaitannya dengan isu-isu kontemporer. Saya memilih Pak Ronald karena dalam kacamata saya Pak Ronald merupakan seorang dosen PGSD yang aktif dalam media sosial, kemudian juga aktif mengikuti isu-isu terkini ataupun perkembangan terkini. Mudah-mudahan informasi yang Bapak berikan menjadi pembelajaran bagi kami. Kemudian Pak Ronald, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya konfirmasi. Yang pertama, kita sepakati dulu nih, isu-isu kontemporer ini adalah isu-isu yang sedang terjadi ya sampai saat ini dan butuh perhatian kita terhadap isu-isu tersebut. Mungkin pertanyaan pertama Pak Ronald, dalam amatan Pak Ronald, apa saja isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia ini dalam kurun 3 tahun terakhir? Cukup banyak sebenarnya Bapak Henry isu-isu kontemporer yang terjadi sebenarnya saat ini di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir gitu. Cuma beberapa di antaranya itu yang paling sering saya amati di media sosial ataupun di media massa ataupun di media elektronik itu kaitannya dengan radikalisme, hate speech, korupsi, penegakan hukum, pluralisme begitu. Nah, itu mungkin beberapa hal, terorisme juga jadi yang paling sering isu kontemporernya muncul di media sosial, media elektronik dan lain sebagainya begitu Pak Hendri. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Ronald. Dari isu-isu yang Bapak sebutkan tadi, menurut analisis Pak Ronald, kenapa isu-isu tersebut masih terjadi dan tidak ada upaya pencegahan? Ya, kalau isu-isu terjadi mungkin satu persatu harus dibedah begitu Pak Hendri. Tapi saya mungkin kalau bisa memilih salah satunya misalnya terkait hoax misalnya begitu. Nah, kenapa hoax ini bisa sering muncul berita-berita bohong atau menyebar informasi tanpa tahu kebenarannya begitu. Karena memang mungkin ada kaitannya dengan kemampuan literasi bangsa kita masih rendah begitu Pak Hendri kan, dari ranking dari 64 negara kita masih 4 terbawah lah begitu. Nah, akibatnya kita itu tidak menelaah informasi dulu begitu. Jadi sering terjebak dengan headline dari berita tanpa memahami berita begitu, terus menelan mentah-mentah pemberitaan begitu. Jadi hoax itu terus-terusan berlangsung begitu. Kalau kita tingkatkan angka literasi kita, kemampuan baca kita, SDM kita kualitasnya bertambah, mungkin hoax ini bisa berkurang mungkin Pak Hendri. Oke, baik, terima kasih. Menarik jawabannya Pak Ronald. Itu kalau saya lihat kan dari upaya dari masyarakat ya untuk mengatasi isu-isu kontemporer tersebut. Nah, bagaimana Pak Ronald melihat upaya pemerintah dalam menyikapi isu-isu tersebut? Silakan Pak Ronald. Baik Pak Hendri, saya lihat beberapa usaha pemerintah untuk memberantas hoax ini cukup serius begitu. Karena hoax ini berkaitan dengan kualitas bangsa begitu kan. Semakin tinggi hoax di satu negara itu mungkin ada korelasinya dengan kecerdasan satu bangsa gitu. Jadi pemerintah berusaha untuk memberantas hoax ini. Nah, beberapa di antaranya sebelum masuk proses hukum, nah itu kan tindakan terakhir. Tapi pemerintah kita melakukan beberapa kebijakan yang menurut saya cukup bagus dengan membuat gebrakan, terutama di bidang pendidikan terkait dengan gerakan literasi begitu. Jadi beberapa literasi media, sosial, literasi baca, numerikal, dan segala macamnya. Dan itu dilahirkan dalam kebijakan-kebijakan. Salah satunya itu diterapkan di sekolah dasar. Begitu. Jadi sejak fondasinya, masyarakat kita itu dikuatkan literasinya. Begitu. Nah, begitu. Nah, untuk tindakan pencegahan lebih lanjutnya, pemerintah juga membuat undang-undang ITE begitu lebih sebagai efek jerah mungkin begitu ya. Dampak kalau kita melakukan penyebaran berita hoax apalagi di media sosial mungkin gitu, apalagi yang berusaha untuk target itu menjatuhkan orang mungkin begitu, menyerang SARA lah misalnya begitu. Oke, baik, menarik nih Pak Ronald, adalah gerakan literasi yang memang perlu disosialisasikan ya pada semua elemen masyarakat, terutama masyarakat ini peka ataupun kritis terhadap isu-isu, kemudian memvalidasi isu-isu yang berkembang yang tidak termakan hoak ya. Oke, itu dari upaya pemerintah. Kemudian
jika kita kaitkan dengan aksi bela negara artinya upaya kita untuk menyelamatkan tadi, Pak Ronald selaku ASN, aksi-aksi apa saja yang akan Pak Ronald lakukan di lingkungan kerja Bapak untuk mengatasi isu-isu kontemporer tadi, salah satunya seperti hoak tadi, Pak? Saya kan kebetulan juga seorang ASN begitu, aparatur sipil negara yang diangkat tahun 2021, Pak Henry, baru juga. Nah, sebagai ASN kan saya juga ikut bangga melayani bangsa begitu. Saya lihat bangsa ini punya permasalahan cukup pelik pada hoax lah misalnya begitu. Nah, itu saya juga sebagai kalau di PGSD itu saya konsentrasi pendidikan kewarganegaraan begitu. Nah, di pendidikan kewarganegaraan itu tujuannya itu adalah melahirkan warga negara yang cerdas begitu. Jadi good citizenship, warga negara yang baik. Nah, itu yang diharapkan. Nah, warga negara yang baik itu kan harus cerdas juga begitu. Nah, saya selalu membahas isu-isu tuh Pak Henry kalau di PGSD itu. Saya pancing mahasiswa bagaimana tanggapannya terhadap satu isu A, isu B, isu C begitu. Nah, bagaimana mereka menyikapi satu isu berita begitu. Nah, misalnya dibuat berita begitu. Pak Henry menerima suap begitu. Wah, biasanya orang masyarakat awam kan wah benar tuh Pak Henry mau kurang ajar koruptor begitu. Tidak bisa begitu. Dan kita kan punya azas praduga tak bersalah gitu. Biarkan dulu jangan dijudge orang dulu begitu. Kita ikuti kalau memang begitu, ikuti proses peradilan dulu begitu. Apa iya sampai ingkrah keputusannya nanti di pengadilan, nah baru kita jelas status dari jangan diserang orang dulu begitu. Jadi kita bangsa yang cerdas sih ikuti aja proses hukumnya begitu. Nah, jadi jangan cepat sebar ini disebar nanti benar kan misalnya ini si A, si B memang tersangka suap korupsi dijatuhkan harkat martabat orang. Padahal beritanya belum jelas kan tersangka, dia masih punya hak konstitusional untuk nama baiknya dilindungi begitu. Jadi saya itu biasanya melatih mahasiswa itu agar dalam menerima berita itu santai saja begitu. Jangan terbiasa cepat menjudge begitu. Jadi terima dulu masukan lain, ada dari berita lain nanti sampai proses peradilan, alat buktinya sudah ditemukan dan diputuskan hakim, nah baru begitu. Nah, baru jelas satu informasi begitu. Misalnya terkait ada peristiwa hukum lah begitu. Nah, begitu contoh kecilnya Pak Henry. Luar biasa nih upaya-upaya nyata yang dilakukan Pak Ronald. Dan satu lagi Pak Ronald yang paling menarik menurut saya, tadi Pak Ronald ada menyebutkan radikalisme, kemudian korupsi, hoak juga, kemudian kenapa Pak Ronald melihat hoak ini yang lebih urgen untuk ini, sementara korupsi kemudian radikalisme apakah itu tidak menjadi isu penting? Bagaimana pendapat Pak Ronald? Karena hoax itu punya potensi besar untuk mengakibatkan terjadinya pecah belah bangsa begitu. Misal dalam peristiwa pemilu misalnya ada dua kandidat tuh, si A menyerang sukunya, agamanya, rasnya. Kalau beritanya bohong misalnya si A menjelekkan agama B, si B menjelekkan agama A begitu. Itu terus dikonsumsi masyarakat. Nah, itu akan mengakibatkan disintegrasi bangsa dan efeknya itu luar biasa Pak Henry begitu. Pecah belah bangsa ini begitu. Lebih gampang nanti pihak asing luar atau orang-orang yang tidak suka dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini masuk melalui hoax begitu. Jadi kenapa hoax di antara sebanyak itu jadi salah satu concern saya begitu Pak Henry. Ya baik, itu saya dapat poin kuncinya, itu potensi pecah belah antar sesama karena kita dari beragam suku, harmonisasi dalam kehidupan itu sudah terjalin, tapi gara-gara hoax itu menjadi persoalan yang serius. Ya, terima kasih Pak Ronald sudah mau berbagi ilmu kemudian pengetahuannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak Henry, saya sebagai ASN bangga melayani bangsa Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Ronald. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saran saya kepada para dosen ini, Bu Rizky, ya kami berharap kepada para dosen-dosen ini menanamkan kepada dirinya itu cinta tanah air, bela negara, atau seperti yang kita ketahui tentang 4 pilar kebangsaan kita, yaitu dengan menanamkan Pancasila dalam dirinya, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI harga mati. Jadi NKRI ini merupakan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita pertahankan dan harus kita cintai agar negara kita ini tetap utuh, seutuh-utuhnya, sebagaimana walaupun kita berbeda-beda di masyarakat, namun kita tetap satu. Ya, terima kasih banyak Pak, luar biasa jawaban-jawabannya dari wawancara kita hari ini. Namun apalah daya, mungkin lain kali kita akan ngobrol lagi Pak ya. Ya, Bu Rizky. Terima kasih banyak Pak. Ya, Bu Rizky, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah menyaksikan tadi diskusi yang sangat menarik antara dua narasumber, wawancara terkait dengan kebijakan bela negara. Ada dua narasumber yang tadi berbincang. Yang pertama adalah Pak Ronald. Beliau merupakan dosen Samudra, sekaligus peneliti di Pusat Studi Pancasila dan Ideologi Samudra. Kemudian ada yang kedua dari Pak Sersan Mayor Soni dari Babinsa Kodim Kota Langsa.
ada poin-poin penting yang beliau sampaikan. Yang pertama dari Pak Ronald terkait dengan isu kontemporer dalam 3 tahun terakhir, beliau menekankan tentang hoax. Ini juga terkait dengan rendahnya literasi masyarakat Indonesia, kemudian juga terkait dengan rendahnya, sudah berkurangnya nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi tentu ini juga menjadi poin penting bagaimana kita terus meningkatkan nilai-nilai kebangsaan ini dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga ditekankan kembali oleh Tersan Mayor Sony yang menyebutkan bahwa beliau berpesan, dan ini juga menjadi poin penting yang beliau sampaikan, bahwa untuk terus menerapkan nilai Pancasila, cinta tanah air, rela berkorban, khususnya bagi kita calon ASN, untuk dapat menyebarkan informasi-informasi itu kepada mahasiswa kita, dan tentu kita akan membangun masyarakat yang memiliki nilai Pancasila yang utuh pada masa depan. Dan tentu ini juga menjadi poin penting bagaimana radikalisme yang cukup marak sekarang ini akibat oleh kita sudah kurang memiliki kesiapsiagaan bela negara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi dari nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai bela negara terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Kemampuan awal yang kita miliki selain fisik yang kuat, tentu juga intelektual yang bagus untuk mampu bersaing pada masa depan. Baik, terima kasih. Saya kira ini yang dapat saya simpulkan. Terima kasih saya ucapkan kepada 2 narasumber, Pak Ronald dan Pak Tersan Mayor, yang sudah berbagi informasi, pengetahuan untuk kita semua. Semoga ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.